Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Malik Inayah. Saya mahasiswa dari Universitas Komputer Indonesia, Fakultas Fisip, jurusan Ilmu Pemerintahan. Mau memenuhi tugas akhir semester. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan pemaparan saya mengenai analisis kinerja pegawai kantor desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara realita dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah. Meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yakni pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kecenderungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak melayani, bukan yang dilayani. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan, yakni sering terlantarnya upaya peningkatan pelayanan dan kurang perkembangannya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Dalam hal ini, pelayanan masyarakat sangat dibutuhkan di kehidupan masyarakat. Baik buruknya kualitas pelayanan akan dilihat dari kinerja pegawai. Dalam rumusan masalah ini, peneliti bertujuan untuk merumuskan masalah agar penelitian ini terarah dalam batasan yang telah ditetapkan. Maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana analisis kinerja pegawai kantor desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari peneliti ini secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan kerja pegawai kantor desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Teori. Menurut Bambang Kusriyanto dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara 2007, kinerja diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Stewart, organisasi publik menjadi multi-purpose organization. Stewart and Clark dalam Abdul Qadir 2015, dalam praktiknya sebagai organisasi publik, maka kinerja pemerintahan dapat diketahui dan diukur melalui pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab aparatur negara dalam melayani masyarakat. Menurut Sudaryanti 2010, indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja digunakan untuk meyakini bahwa kinerja organisasi kerja yang bersangkutan menunjukkan peningkatan kemampuan dalam rangka menuju
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, penguraian kerangka dalam penulisan skripsi ini didasarkan kepada manfaat administrasi kearsipan dalam memperlancar tugas pegawai. Uma Sekaran dalam bukunya Business Research tahun 1992 mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah dirumuskan dalam masalah. Basir Batos, Kearsipan 2013, kearsipan merupakan peranan yang penting dalam menyimpan berkas-berkas sebagai sumber inovasi dan sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan. Kantor desa merupakan suatu tempat di mana masyarakat dapat mengaspirasikan keperluan penduduk. Maksud dan keperluan penduduk adalah pelayanan publik dan desa merupakan bagian organisasi terkecil dalam suatu negara. Selanjutnya, kantor desa tidak terlepas dari adanya jenis-jenis pelayanan. Dalam judul ini yang diteliti adalah jenis-jenis pelayanan dalam administrasi. Adapun jenis-jenisnya adalah: yang pertama, pelayanan pembuatan surat pengantar kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kedua, pengantar kartu keluarga atau KK yang disebut. Yang ketiga, pengantar surat nikah. Yang keempat, pengantar akte kelahiran. Yang kelima, pengantar akte kematian. Akan tetapi penelitiannya berfokus pada pembuatan surat pengantar kartu tanda penduduk atau KTP karena sering adanya permasalahan masyarakat desa Siabu dalam pelayanan tersebut. Tentunya permasalahan yang telah dipaparkan di atas tidak terlepas dari adanya kinerja pegawai. Wastiono 2003 halaman 20, proses pelayanan bukan tanggung jawab dari pegawai terdepan saja, tetapi merupakan proses dari setiap organisasi mulai dari pimpinan, instansi sampai ke seluruh pegawai lainnya. Salah satu faktor keberhasilan dari kinerja pelayanan dalam sebuah organisasi adalah budaya berorganisasi. Budaya berorganisasi tidak terlepas dari peran dan komitmen pemimpin dalam dan sumber daya organisasi tersebut. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk tercapainya kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari yang pertama, transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Yang kedua, akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat ditanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektivitas. Yang keempat, partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang kelima, kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun, khususnya suku, ras, agama, golongan, dan harapan masyarakat. Sesuai dengan judul saya yang diangkat peneliti, maka peneliti membuat sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut. Menggunakan teori pelayanan. Pelayanan adalah upaya untuk membantu menyiapkan atau mengurus keperluan orang lain. Kinerja pegawai pemerintahan desa Siabu dalam memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada masyarakat dan dapat dilihat dari indikator kinerja. Apakah pelayanan sudah mencapai
sudah mencapai indikator tersebut oleh aparatur kantor desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja pegawai kantor desa Siabu dalam memberikan pelayanan administrasi, berfokus pada pelayanan administrasi penduduk, yaitu pembuatan surat pengantar KTP atau yang disebut kartu tanda penduduk kepada masyarakat desa Siabu. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif, pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara langsung dengan pegawai desa dan masyarakat desa. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi penduduk yang dilakukan oleh pegawai kantor desa Siabu masih belum optimal. Diketahui pula bahwa kedisiplinan pegawai kantor desa Siabu masih belum bisa dikatakan baik. Aparatur desa masih kurang tanggap terhadap keluhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Sehubungan dengan hal ini, maka direkomendasikan agar pemerintah kantor desa Siabu Kecamatan Salo menerapkan sistem SOP atau yang disebut standar operasional prosedur, meningkatkan kedisiplinan agar kedepannya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya